Record. Mengelola sumber daya manusia dalam konteks manajemen retail. Nah, itu materi kita hari ini tidak banyak, satu bab saja, ini saya record. Saudara, kalau saudara nanti satu saat itu mengelola retail, saudara mesti melakukan yang namanya perencanaan dan penilaian sumber daya manusia, gitu kan? Terkait dengan organisasi saudara, ya khususnya tentang orang. Ya, oke. Nah, ini ada 3 lapis nanti. Lapis pertama adalah yang menyangkut kebutuhan target pasar. Lapis yang kedua menyangkut kebutuhan karyawan. Lapis yang ketiga menyangkut kebutuhan manajemen. Nah, saya masuk dari lapisan yang pertama dulu. Jadi dalam merencanakan dan menilai organisasi retail saat mengelola orang, saudara mesti bisa menjawab 5 pertanyaan berikut. Yang pertama itu, orangnya cukup apa enggak untuk melayani konsumen. Jadi saudara yang paham ukuran retail saudara sudah seberapa besar, pasti saudara juga bisa jawab pertanyaan ini. Orangku cukup enggak sih untuk melayani konsumen dengan baik? Kalau orangnya jelas-jelas kurang, ya segera ditambah. Kalau orangnya berlebihan, ya segera dipikir cara mengatasinya. Yang kedua, kalaupun orangnya cukup, mesti bisa menjawab yang kedua. Apakah orang-orangku itu memiliki pengetahuan yang cukup dan sopan untuk menjawab pertanyaan konsumen? Ya, ada 2 hal di sini. 1, pengetahuan, 2, kesopanan. Ya, jadi lihat orangnya dulu. Oke, orangnya cukup. Kira-kira pengetahuannya cukup enggak? Jangan sampai orangnya ada, tapi tidak paham tentang produk. Itu berbahaya. Ya, jangan sampai saudara itu punya toko baju, terus kemudian punya 10 karyawan, menurut saudara 10 karyawan itu cukup, kemudian saat karyawan yang satu ditanya konsumen, Mbak, kain yang enak yang kayak apa sih? Dia bilang, waduh kalau itu saya enggak tahu, saya tanya teman saya dulu. Nah, orangmu sebetulnya kurang. Karena dia nggak punya pengetahuan yang cukup tentang baju. Karyawan toko baju harus tahu tentang baju. Ya, dan harus punya kesopanan yang cukup, keramahan yang cukup. Ya, yang ketiga, apakah fasilitas toko itu terpelihara dengan baik? Apakah fasilitas toko itu terpelihara dengan baik? Ya. Yang keempat, the specific needs of brand store customer met. The specific needs of brand store customers met. Apakah kebutuhan customer di cabang itu terpenuhi apa enggak? Kebutuhan spesifik customer-nya itu terpenuhi apa enggak? Ya, jadi kalaupun saudara itu punya cabang, saudara mesti memastikan bahwa kebutuhan customer di cabang itu terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah apakah kebutuhan untuk berubah itu sudah diatasi dengan baik? Apakah kebutuhan untuk berubah itu sudah diatasi dengan baik? Nah, itulah saudara hal-hal yang mesti dijawab kalau saudara mau mengatur ya, kalau saudara mau mengatur sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan target pasar. Ya. Jadi saudara itu mesti memahami bahwa orangmu itu bisa melayani target pasarnya dengan baik. Kamu punya toko baju, target pasarnya adalah anak-anak muda,
kayak OB itu, saudara mesti bisa jawab pertanyaan itu. Orangku cukup enggak? Pengetahuan orangku cukup apa enggak? Yang pertama soal jumlah, yang kedua soal pengetahuan, yang ketiga soal fasilitas toko, yang keempat apakah kebutuhan di cabang-cabang itu bisa terpenuhi, yang kelima apakah kebutuhan untuk berubah itu sudah bisa diatasi atau belum. Nah itu baru tahap 1, saudara, tahap 1. Ya, tahap 1 untuk memastikan bahwa orang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan target market. Nah, yang kedua adalah bukan hanya memenuhi kebutuhan target marketnya saja, orang itu dikelola bukan hanya untuk melayani konsumen, tapi orang itu dikelola juga supaya kebutuhan orang-orang itu sendiri, kebutuhan karyawan itu bisa teratasi dengan baik. Misalnya, apakah pekerjaan itu cukup menantang? Itu yang pertama. Jadi orang itu kalau pekerjaannya boseni, orang tuh nggak seneng kerja. Nanti kalau pekerjaannya boseni, orang tuh cuman lihat jam aja. Kok lama sekali ya sampai jam 4 begitu. Nah, kalau itu terjadi itu berbahaya. Ya, kalau itu terjadi itu berbahaya. Jadi pekerjaan itu harus bisa menantang sehingga orang itu senang bekerja, orang itu puas dalam bekerja. Yang kedua, apakah ada metode promosi karyawan dari dalam kantor? Maksudnya apa ini? Ya, satu saat saudara pasti butuh orang untuk dinaikkan jadi supervisor. Untuk jadi supervisor itu, apakah saudara selalu merekrut dari luar atau saudara punya mekanisme untuk mencari supervisor itu dari karyawan yang baik? Ya, dari karyawan yang baik. Soalnya kalau karyawan itu disuruh kerja, tapi karirnya berhenti, mentok di karyawan, ya dia nanti nggak kerja baik. Dia nanti nggak kerja baik. Jadi saudara mesti memastikan bahwa orang itu punya kesempatan mengembangkan karirnya dengan baik. Ya, yang ketiga, apakah karyawan itu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan? Ya, karyawan itu memang pekerja, pegawaimu. Tapi kalau segala sesuatu itu saudara putuskan sendiri, karyawan nggak turut campur, nanti dia bosen kerja sama saudara, jenuh. Jenuh. Terus apakah channel saluran komunikasi itu terbuka gitu? Artinya karyawan kalau punya keluhan itu bisa ngomong apa enggak? Itu bisa ngomong apa enggak? Ya. Kemudian apakah authority responsibility, wewenang dan tanggung jawab itu jelas apa enggak? Kemudian apakah karyawan itu diperlakukan dengan adil? Mesti dipikir benar itu apakah karyawan itu diperlakukan dengan adil. Ya. Terus berikutnya, apakah kinerja yang baik itu ada imbalannya? Jadi saudara mesti pahami baik-baik bahwa ngelola karyawan dalam konteks retail itu mesti dibuat supaya kebutuhan konsumen itu terlayani dengan baik.
kebutuhan karyawan itu sendiri juga terlayani dengan baik. Dan yang ketiga, apakah kebutuhan manajemen itu terlayani dengan baik? Jadi bukan cuma mikir konsumen, bukan cuma mikir karyawannya itu sendiri, tapi juga untuk kepentingan manajemen. Jadi saat merencanakan karyawan itu juga untuk kepentingan manajemen. Bisa untuk jawab pertanyaan apa? Mencari dan mendapatkan karyawan itu mudah apa enggak sih? Yang kedua, apakah prosedur itu didefinisikan dengan jelas? Prosedur itu SOP, petunjuk kerja. Jadi saat merencanakan harus dibuat baik-baik supaya merencanakan karyawan itu dibuat baik-baik supaya apa? Supaya prosedur personalnya itu jelas. Yang ketiga, apakah satu karyawan itu hanya punya satu atasan? Jadi pastikan ada istilah namanya chain of command, jalur komando. Satu karyawan itu hanya lapor ke satu atasan. Kalau satu karyawan atasannya 2, nanti susah, nggak bisa dikelola dengan baik. Chain of command. Yang keempat, dapatkah manajer mengawasi orang yang bekerja dengan dia dengan baik gitu. Nah, ini istilahnya kalau tadi chain of command, sekarang span of control. Misalnya satu supervisor itu cuma bisa membawai maksimal 15 orang. Ya jangan sampai diatur bawaannya 30 orang. Nanti nggak bisa diawasi dengan baik. Ya. Kemudian apakah bagian operasi itu punya dukungan staf secara penuh? Misalnya ada bagian marketing research, bisa didukung apa enggak oleh bagian yang lain? Ya. Apakah hierarkinya sudah tersusun dengan baik? Level of organization itu kan hierarki. Apakah rencana organisasi itu terintegrasi dengan baik? Apakah karyawan termotivasi? Apakah kehadirannya rendah? Adakah mekanisme penggantian karyawan yang baik, terstruktur? Kemudian apakah prosedur itu fleksibel untuk berubah? Nah, ini adalah kepentingan-kepentingan manajemen yang harus bisa diakomodasi saat merencanakan suatu organisasi retail, saat mau mengatur orang untuk organisasi retail. Nah, ini bisa jadi pertanyaan ujian akhir yang baik loh, saudara. Pertanyaannya bisa jadi begini. Jika saudara mengelola organisasi retail, titik tolak yang ada adalah pengaturan karyawan itu mesti bisa untuk satu, memenuhi kebutuhan target pasar. Yang kedua, memenuhi kebutuhan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manajemen. Ya, itu. Ya, oke, mesti bisa dipahami baik-baik itu. Nah, terus pertanyaannya berlanjut. Itu tadi belum pertanyaan, masih pertanyaan. Apa saja yang harus dipertimbangkan supaya pengaturan karyawan itu bisa memenuhi kebutuhan target pasar, kebutuhan karyawan, dan kebutuhan manajemen. Nah, yang dipertimbangkan ada di sini. Ya, tolong pahami itu baik-baik. Ya, jadi dipahami baik-baik ya.
Mengelola organisasi retail terkait karyawan mesti bisa memenuhi kebutuhan target pasar, kebutuhan karyawan, dan kebutuhan manajemen. Oke. Terus berikutnya adalah proses pengorganisasian dalam perusahaan retail. Proses organizing dalam perusahaan retail. Ya, proses organizing dalam perusahaan retail. Tolong dipahami itu baik-baik. Nah, segala sesuatu, saudara, dimulai dari outlining specific task to be performed. Maksudnya, segala sesuatu dimulai dari merinci hal-hal apa saja yang mesti dilakukan. Merinci hal-hal apa saja yang mesti dilakukan dalam pengelolaan retail itu. Yang mau dilakukan misalnya apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, begitu. Dirinci. Ya, oke. Terus kalau sudah tugas yang banyak itu, lantas dibagi-bagi. Ini tugas toko, ini tugas distributor misalnya. Kalau toko itu punya distributor. Ya, jadi pekerjaan yang A, B, C, D sampai M itu dibagi, mungkin A sampai F itu urusan di toko, ya toh. Kemudian sisanya urusan di distributor atau urusannya marketing. Kemudian kalau sudah, misalnya di toko dapatlah pekerjaan A sampai G, begitu. Nah, A sampai G itu dalam satu pekerjaan atau bisa dalam dua pekerjaan. Mungkin A sampai G itu bisa jadi adalah A sampai D di satu pekerjaan, E sampai F di pekerjaan yang lain, G sendirian. Itu maksudnya grouping. Nah, tak kasih contoh lebih detail. Misalnya ini perusahaan retail. Ya, itu perusahaan retail. Kemudian tugas yang mau dilakukan, yang akan dilakukan misalnya apa? Menyambut konsumen. Kemudian yang kedua, melayani konsumen, membantu konsumen, memberi layanan pada konsumen, menerima pembayaran konsumen, melakukan promosi, kemudian melakukan pembagian sampel ke tempat lain, humas, dan lain-lain. Nah, dari sini kalian ngerti bahwa yang 5 pertama tadi urusannya terjadi di toko, yang 3 terakhir di luar toko. Itu maksudnya divide begitu. Kemudian di dalam toko, itu ada, oh kalau melayani pembayaran, itu tugasnya kasir. Oh, kalau itu menerima konsumen melayani pembantu, tugasnya customer service gitu. Nah, itu dikelompok-kelompokkan itu. Ya, ini urusan ini, itu urusan itu. Kemudian ada classifying job. Nah, dari yang dilakukan di dalam toko disendirikan masuk 2 kategori. 1 yang namanya front office, 2 back office. Front office itu yang berinteraksi langsung dengan customer, sementara back office yang tidak berinteraksi langsung sama customer. Ya, oke. Tolong bisa dipahami itu baik-baik. Terus berikutnya, kalau sudah di classifying, ya itu digambar itu dalam suatu struktur
organisasi, digambar. Nah, itu saudara digambar. Oh, posisinya begini. Jadi mengelolanya caranya begitu menurut buku saudara ini. Jadi misalnya nanti satu pekerjaan itu kan ada deskripsinya sendiri-sendiri. Ini sebetulnya materi kelasnya Bu Siti ini MSDM. Tapi karena saya mesti menyinggung ya saudara mesti lihat ini baik-baik. Misalnya store manager gitu kan, store manager. Store manager itu nama pekerjaannya apa? Oh, ini store manager cabang ke-34 dari yang namanya Pombo Department Store. Position report tuh atasannya namanya siapa? Itu position report tuh senior vice president. Position reporting to store manager maksudnya bawahannya siapa saja? Seluruh karyawan di cabang ke-34. Objektifnya, tujuannya apa? Ya, mengatur supaya toko itu beroperasi dengan baik. Tugas dan tanggung jawab ada di situ. Peramalan penjualan, rekrutmen karyawan, pengaturan display, dan macam-macam. Committees and meetings, ya siapa yang mengawasi dan adakah pertemuan rutin yang harus dihadiri. Jadi dia disebut sebulan sekali ketemu senior vice president. Kemudian seminggu sekali ketemu department manager. Department manager itu kan bawaannya dia gitu. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi ini deskripsi ini mesti disusun dengan baik. Ya, terus kalau kasir apa? Nah, kasir misalnya job title-nya kasir. Lapornya sama siapa? Kepala cabang. Siapa yang lapor sama kasir? Bawahnya kasir ada enggak? Enggak ada. Kenapa kasir diselenggarakan pekerjaan itu? Supaya pembayaran terlayani dengan baik. Tanggung jawabnya apa? Nah, mesti laporan rutin, seminggu sekali lapor sama kepala cabang misalnya begitu. Artinya saudara mesti melakukan ini. Ya, mesti melakukan ini. Nah, dalam mengelola orang, dalam organizing gitu, ada beberapa prinsip yang harus dipahami. Beberapa prinsip yang harus dipahami. Satu, show interest in employees. Maksudnya apa? Organisasi itu mesti peduli pada karyawan. Ya, mesti ada minat pedulian pada karyawan. Ya. Yang kedua, ya selain ada kepedulian dalam karyawan, yang kedua adalah karyawan itu harus diawasi perputarannya, keterlambatannya, ketidakmasukannya. Artinya apa? Organisasi mesti peduli sama karyawan. Makanya dia harus mengelola baik-baik. Karyawanku tuh perputaran tuh maksudnya keluar masuk itu loh. Keluar masuk karyawannya tinggi apa rendah? Keterlambatan karyawan tinggi apa enggak? Ketidakhadirannya tinggi apa enggak? Itu mesti dipantau. Jadi
Jadi harus ada kepedulian sama karyawan. Yang kedua, memonitor itu. Kenapa harus dimonitor? Karena perusahaan harus membina karyawan. Nah, dalam membina itu mesti membedakan orang yang baik sama tidak baik. Makanya itu mesti dicek tadi semua. Kemudian memahami alur otoritas dari atas ke bawah. Memahami alur otoritas dari atas ke bawah. Ya. Terus berikutnya membatasi span of control, rentang kendali. Maksudnya apa? Tadi satu atasan dijelaskan misalnya maksimal 15 orang. Ya jangan dilebihin dari 15 orang. Nanti dia nggak bisa mengelola karyawannya dengan baik. Ya. Kemudian memberdayakan karyawan. Ya, memberdayakan karyawan. Apa sih diberdayakan itu? Karyawan itu boleh ngambil keputusan sesuai dengan bidang pekerjaan mereka. Tidak harus selalu harus lapor, begitu. Ya. Kemudian sebisa mungkin mendelegasikan wewenang. Jadi tidak semua hal itu dilakukan oleh manajernya. Sebisa mungkin didelegasikan. Kemudian mengakui butuhnya koordinasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, mengakui butuhnya hubungan informal. Hubungan informal itu misalnya ya kali-kali ngobrol bareng, kali-kali makan bareng. Tidak dalam kemasan rapat, tapi lebih nyantai, begitulah. Nah, itulah saudara beberapa prinsip untuk mengelola, mengorganisasi karyawan dalam perusahaan retail. Yang pertama tadi, merencanakan retail mesti memenuhi 3 kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Apa yang harus dicek? Sudah. Yang kedua, prosesnya mesti dipahami. Semua pekerjaan dirinci, kemudian dibagi-bagi ini tugas siapa. Kemudian dari yang sudah terbagi dikelompokkan. Kemudian pekerjaannya itu dikelompokkan, diklasifikasi. Gitu. Kalau tadi ini toko, kemudian ini luar toko, di dalam toko pun diklasifikasi. Oh ternyata ini diurus oleh kasir, ini diurus siapa. Kemudian berikutnya adalah mengintegrasikan itu dalam suatu struktur organisasi. Ya, tolong pahami baik-baik. Nah, deskripsi kerja saudara mesti pahami. Yang terakhir tadi kita bicarakan adalah prinsip-prinsip dalam mengelola orang untuk perusahaan retail. Nah, kalau struktur organisasinya kayak apa? Beda-beda, saudara. Tidak ada ketentuan yang pasti. Ya, misalnya untuk perusahaan baju kecil ya toko baju kecil ini owner atau manajer, ini ada personel untuk orang-orang untuk merchandising, orang-orang untuk menangani barang, ini orang-orang untuk pendukung operasi yang lain. Misalnya satu ngurusi barang, satu seksi sibuk ngurusi apa saja gitu. Ya, kalau organisasinya sudah besar, tokonya udah gede, mungkin ada orang khusus untuk kepentingan tempat tidur, ruang tidur, furniture untuk ruang tidur, furniture untuk ruang tamu, furniture untuk ruang makan, furniture untuk persewaan furniture misalnya begitu. Ya. Jadi misalnya kalau di Ace Hardware itu yang nangani perlengkapan makan
sama mebeler adalah orang yang berbeda. Nah, kenapa berbeda? Ya memang mestinya begitu. Ya, oke. Ini kalau lebih gede lagi, saudara, department store. Ini kalau department store, apa harus begini? Tidak. Department store misalnya ada GM, General Manager, kemudian punya asisten General Manager, Research Director, asisten lagi. Nah, asisten ini khusus membawai toko. Ya, tahu membawai toko ada controller, pengendali, ada manajer publikasi, ada manajer merchandising, ada manajer tokonya sendiri. Masing-masing punya timnya masing-masing. Harus begini? Tidak. Tergantung perkembangannya, perkembangan usahanya. Ya. Bisa juga semacam ini. Ya. Artinya semua itu saudara ada. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Apa sih fungsi SDM yang dilakukan? Apakah fungsi yang dilakukan? Yang pertama, saudara, fungsi yang dilakukan itu rekrut. Saudara mesti bisa memahami ini secara singkat ya, saudara. Nanti kalau saudara menyebut, apa sih rekrutmen itu, kutanya, kemudian saudara menjawab, rekrutmen itu mencari karyawan, jawabanmu salah. Ya, rekrutmen itu bukan mencari karyawan. Rekrutmen itu mencari pelamar, supaya bisa diseleksi. Jadi kalau bilang mengelola manusia dalam retail dimulai dari apa? Recruiting, mencari pelamar. Nanti kalau pelamarnya sudah ada, dipilih, namanya seleksi. Kalau sudah seleksi, maka ini ada orang yang sudah diterima, saudara mesti memahami nggak ada satupun orang itu siap kerja langsung. Dalam kondisi apapun tidak akan ada satupun orang yang siap langsung kerja. Semua karyawan itu harus dilatih. Jadi mesti merekrut dulu, habis merekrut sudah memilih, habis itu melatih. Kalau sudah selesai dilatih gimana? Suruh kerja. Sudah bekerja lantas ya digaji. Ya, dan yang terakhir itu mengawasi, gitu. Yang terakhir itu mengawasi. Itu semuanya mesti bisa dilakukan dengan baik, gitu. Itu semua mesti bisa dilakukan dengan baik. Ya, mesti bisa dilakukan dengan baik, dengan lancar, gitu kan. Supaya apa? Supaya kebutuhan organisasi terkait pelayanan pada konsumen dan pengurusan toko bisa dilakukan dengan baik-baik saja, begitu. Ya, tolong pahami ya. Logikanya itu kalian mesti paham dulu. Gimana memahami logika itu? Nyari pelamar dulu. Pelamarnya udah dapat, terus diapakan? Kalau pelamarnya udah dapat, ya dipilih di antara sekian banyak pelamar itu. Ya, kalau sudah milih, terus bagaimana? Sudah ketemu nih orangnya nih. Ya orangnya mesti dilatih. Gak ada satupun itu orang siap bekerja. Saudara besok lulus S1 dari YKPN ini walaupun kalau lulus lama atau ilmu tinggi, tidak akan mungkin siap bekerja. Siap dilatih ya. Nah, ini saudara.
turnover. Turnover itu apa toh? Turnover itu perputaran karyawan. Bisa berlanjut ke pertanyaan, perputaran karyawan itu apa sih? Karyawan yang keluar masuk. Ya toh. Keluar masuk. Hari ini misalnya punya karyawan 10, bulan depan yang 3 mundur. Ditambah lagi 3, yang mundur jadi 6 gitu. Ditambah lagi, yang mundur tambah lagi. Saudara, karyawan yang keluar masuk itu tidak baik bagi organisasi. Ya, saudara boleh bayangkanlah, saudara punya rumah makan, ya toh, saudara punya rumah makanmu itu sudah punya tukang masak yang handal, chefnya handal, tiba-tiba chefnya keluar. Saudara kalau bisa ngumpat, mesti ngumpat, bisa ngomel, pasti ngomel, asyem gitu. Sudah ngerekrutnya susah, ngelatihnya juga susah, begitu sudah bisa, keluar. Malah ternyata bikin rumah makan sendiri. Malah ternyata pindah ke pesaing. Nah, kan itu menyakitkan kalau karyawanmu keluar dan pindah ke pesaing. Gitu kan. Nah, makanya saudara mesti memahami konsep ini. Kenapa sih turnover itu harus dihindari? Yang pertama, karena merekrut orang itu butuh biaya. Melatih orang itu butuh waktu dan biaya. Saudara sudah keluar waktu dan duit untuk mencari, saudara sudah keluar waktu dan duit untuk melatih, belum balik ibaratnya itu, orangnya keluar. Ya toh. Nah itu kalau orangnya nggak beres, dalam kondisi yang lain, saudara itu bisa buat kesalahan, ya toh, kalau memilih karyawan yang salah. Memilih karyawan yang salah. Karyawan yang salah bisa buat kesalahan. Terus bisa jadi apa? Saudara punya karyawan, ya toh, saudara punya karyawan, ya toh, terus karyawannya keluar. Keluar pelanggannya dibawa lagi. Artinya apa? Misalnya saudara punya tempat potong rambut. Ya toh, potong rambut, ada tukang potong namanya Andi. Andi itu potong rambut jago. Andi saking jagonya akrab sama konsumen kan? Ya kan, akrab sama konsumen. Tiba-tiba Andi melakukan ini. Bapak Ibu sambil motong itu, Bu, Pak, mulai minggu depan saya keluar dari tempat ini ya. Kalau Bapak mau dipotong sama saya, pindah Pak, nanti saya buka cabang di sini. Bubar jalan gerak kalau begitu, Andinya keluar, konsumenmu dibawa. Ya. Itu tidak menyenangkan, saudara. Terus atau belum lagi kalau hubungan dengan pemasok rusak. Saudara punya karyawan bagian pembelian, sudah akrab sekali sama pemasok, karyawannya keluar. Pemasoknya bilangnya, saya biasanya urusan sama Mas Budi, kalau enggak sama Mas Budi ya saya enggak mau, silaka kalau begitu, saudara. Ya. Dan itulah saudara, jadi kalau orang keluar masuk, itu sebetulnya cost-nya besar. Saudara mesti memahami itu. Ya, saudara mesti memahami itu, pahami itu baik-baik. Itu risiko, saudara, itu risiko. Ya, saudara mesti memahami itu. Jadi kalau punya karyawan ya jaga baik-baik, jangan sampai keluar masuk begitu.
Nah, ini kalau mempekerjakan wanita. Sorry buat para wanita ya, saudara, sambil minum dulu. Sorry buat para wanita, saudara. Benar-benar permohonan maafku yang tulus bagi mereka. Wanita itu kadang tidak sefleksibel pria dalam bekerja. Ini saya bawa dalam konteks Indonesia ya, penjelasannya ya. Wanita itu tidak sefleksibel pria dalam bekerja. Kenapa saya bilang begitu? Laki-laki punya anak, dia bisa tetap berangkat bekerja dengan nyaman, nyantai. Anaknya sakit pun dia tetap kerja. Wanita, ibu-ibu, anaknya sakit, bisa sampai di kantor tapi pikirannya entah sudah sampai di mana ya. Belum lagi ibu-ibu muda punya kebutuhan nyusuin anak. Belum lagi kalau itu wanita bertanggung jawab ngurusi orang tuanya. Wah, itu kompleks, saudara. Benar, itu ribet itu. Belum lagi kalau punya karyawan wanita hamil, ya kan? Bukan salah dia, memang sudah kodratnya begitu. Nah, kalau sudah hamil melahirkan ada namanya cuti melahirkan. Nah, cutilah dia sebulan untuk kepentingan melahirkan. Akan susah kalau gitu, saudara. Artinya, kalau saudara bekerjakan wanita, ya saudara mesti bisa memahami hal itu. Bahwa mereka punya keterbatasan yang harus dihargai. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah diversity. Diversity itu apa toh? Keberagaman. Keberagaman itu apa sih? Ya yang kerja itu kan orang dari tempat yang beragam dengan latar belakang yang beragam. Ya. Harus disadari bahwa yang kerja di satu perusahaan itu bisa ada orang Jawanya, bisa ada orang Sinanya, bisa ada orang Bugisnya, bisa ada orang Sumatera, maka itu harus dipahami. Ya, jadi tempat kerja itu mesti bisa mewadahi kebutuhan orang-orangnya yang beragam itu. Nah, oke. Sehingga semua itu diperlakukan dengan sama, begitu kan? Diperlakukan dengan sama. Nah, oke. Nah, kemudian yang terakhir, ini terakhir kelihatannya ya. Masih ada 2 atau 3 slide lagi. Nah, penggajian. Penggajian. Kalau ngomong gaji, saudara, bagaimana kita gaji? Ya, kalau di retail, itu biasanya ya ada gaji pokok. Gaji pokok paling mudah, saudara. Gaji pokok itu paling mudah ya UMR itu. Jadi saudara mesti ingat omongan saya baik-baik ini. UMR itu buat saya bukan tegompe loh, saudara. UMR itu bukan tegompe. Kalau saya cenderung mengatakan UMR itu gaji pokok. Kenapa? Karena kalau saudara mau karyawanmu kerja baik, mesti ada plus-plusnya yang lain.
Mesti ada plus-plusnya yang lain. Nah, plus-plusnya itu apa? Ya, kalau saudara itu punya sales, ya dapat gaji pokok plus bonus kalau dia bisa menjual dalam jumlah tertentu. Nah, bonus kalau dia bisa jual dalam jumlah tertentu. Makanya kalau saudara punya toko jualan baju, ya toh ada di lantai 1, ada lantai 2, kalian bisa ngitung itu. Baju mana lebih banyak di lantai mana. Ya, karena tugas karyawan itu adalah membujuk orang biar beli, membantu orang biar beli. Nah, kalau lantai tertentu itu lebih banyak yang laku, berarti lebih aktif dalam membujuk. Mesti dapat bonus gitu. Nah, kemudian kalau perusahaan itu baik hati loh ya, yang ketiga itu tidak mesti ada. Yang ketiga itu tidak mesti ada. Kenapa saya bilang tidak mesti ada? Ya karena tidak semua perusahaan mau melakukan itu, profit sharing. Tapi kalau itu dilakukan itu baik. Kalau dilakukan itu baik. Profit sharing itu kalau dilakukan baik. Karyawan jadi termotivasi kerja dengan baik. Kenapa? Ya karena ada profit sharing. Setahun sekali misalnya ya. Setahun sekali karyawan itu dapat bonus. Bosnya bilang kita dapat keuntungan sekian. Nah sekian dari keuntungan itu kita bagi saudara-saudara gitu. Betapa bahagianya karyawan kalau dengar kabar kayak gitu kan. Nah, itulah saudara. Nah, yang terakhir, motivasi. Nah, motivasi. Sudah bisa merekrut orang, sudah bisa melatih orang, sudah bisa menggaji orang. Nah, kan orangnya kerja toh, kan orangnya kerja. Nah, orang yang kerja itu kan mesti dimotivasi senantiasa. Ya, motivasi itu apa? Ya, sesuatu yang membuat karyawan itu bisa kerja dengan lebih semangat, dengan lebih baik. Itulah motivasi. Nah, itulah yang memotivasi. Membuat karyawan bekerja dengan baik, gitu kan. Itu motivasi namanya. Nah, bagaimana orang itu bisa punya motivasi dalam bekerja? Bagaimana orang itu bisa punya motivasi dalam bekerja? Satu, orang itu akan punya motivasi kalau dia merasa bisa berprestasi. Sense of accomplishment. Orang termotivasi kalau dia merasa bisa berprestasi. Sense of commitment. Sense of accomplishment. Ya, makanya seringkali di organisasi ada foto karyawan terbaik minggu ini atau bulan ini. Supaya orang kalau mencapai itu dia bahagia gitu. Yang kedua, kenapa orang bisa termotivasi? Karena dia menyukai pekerjaannya. Kenapa orang bisa termotivasi lagi? Karena dia senang dengan lingkungan kerja fisiknya. Senang ruang kantor, senang ruang kerja, itu termotivasi. Ya, di kantor istri saya sekarang di beberapa ruangan tertentu sengaja disediakan akuarium. Supaya orang itu kerja lebih menikmati, kalau stres tinggal lihat ikan gitu. Nah, kenapa orang bisa termotivasi? Ya kalau ada kedekatan dengan
supervisor atau atasan. Kenapa orang bisa termotivasi? Karena dia punya kepercayaan pada perusahaan. Ya, confidence in company. Kenapa orang bisa termotivasi? Karena dia paham strategi organisasinya. Ya, jadi banyak yang menyebabkan orang termotivasi, saudara. Artinya apa? Perusahaan mesti melakukan semuanya itu. Jadi kalau kita bicara soal mengelola human resource di retail, saya ulangi, pastikan bisa memenuhi kebutuhan target pasar, pastikan bisa memenuhi kebutuhan karyawannya sendiri dalam mendesain organisasi, mendesain orang, mesti bisa memenuhi kebutuhan karyawannya. Yang ketiga, mesti bisa mengakomodasi kebutuhan manajemen. Oke, ini prosesnya dalam organizing, mengatur pekerjaan dalam organisasi retail. Yang mau dilakukan dirinci, bagi. Itu urusannya perusahaan atau luar perusahaan. Oke, perusahaan. Oke. Yang perusahaan A, B, C, D, E, F, G. Dibagi lagi. Oh, itu urusannya kasir, ini urusannya CS, ini urusannya ini. Udah dibagi-bagi, terus pekerjaannya diklasifikasi, dikelompokkan. Back office, front office. Kemudian semuanya disusun dalam suatu struktur. Nah, dalam hal itu, deskripsi kerja itu penting. Ya. Terus ada beberapa prinsip yang harus dipahami saat mengelola dalam satu perusahaan retail. Pahami itu baik-baik. Terus kalau itu bentuk strukturnya bisa bebas, tergantung organisasi memilih yang manapun dia boleh. Nah, kalau mengurus orang mulai dari mencari, memilih, melatih, menggaji, mengawasi. Nah, mesti punya pemahaman bahwa turnover itu jelek, mesti dihindari. Dan kalau mempekerjakan wanita, ada beberapa isu yang harus diperhatikan. Perhatikan juga masalah keberagaman, gaji, dan juga motivasi. Nah, saya mengakhiri kelas hari ini sampai di sini, saudara. Ya, saya selalu komitmen kalau saya Zoom paling cuma 1 jaman. Nanti kalau saudara ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat chat di grup kita. Oke, saudara, selamat sore. Saudara mesti jaga kesehatan senantiasa. Selamat